Jangan sentuh kulit kursinya. Baju Bapak kotor, penuh oli. Duduk di atas koran ini dan jangan bergerak. Maaf Mbak, saya mengerti. Matahari di Bandara Internasional Dubai siang itu seolah menumpahkan seluruh amarahnya ke bumi. Aspal landasan pacu memancarkan gelombang panas yang membuat pandangan menjadi berbayang seperti fata morgana. Di tengah kemegahan terminal khusus jet pribadi yang didominasi kaca dan baja futuristik, seorang pria parubaya bernama Satria berdiri dengan canggung. Penampilannya sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya yang berbau uang dan kemewahan. Satria mengenakan jaket denim lusuh yang warnanya sudah memudar di bagian bahu karena terik matahari, celana kargo yang penuh noda oli yang sudah tak bisa hilang meski dicuci berkali-kali, dan sepatu bot kerja yang kulitnya sudah terkelupas di sana-sini. Satria adalah seorang TKI, tenaga kerja Indonesia, yang telah 5 tahun mengadu nasib di Timur Tengah sebagai teknisi mesin alat berat di sebuah proyek tambang terpencil. Wajahnya keras, ditempa oleh badai pasir dan kerja keras. Namun matanya memancarkan keteduhan dan kecerdasan yang tersembunyi. Hari ini adalah hari kepulangannya. Bukan kepulangan biasa, melainkan kepulangan darurat karena sebuah insiden di tempat kerja yang membuatnya harus segera dievakuasi. Dan satu-satunya penerbangan yang tersedia menuju Jakarta hari itu adalah sebuah charter flight kosong yang kebetulan akan menjemput pemiliknya di Jakarta. Namun disewakan kursi kosongnya untuk misi kemanusiaan pekerja migran oleh sebuah yayasan amal. Di tangannya, Satria menggenggam erat sebuah amplop berisi tiket dan dokumen perjalanannya. Keringat sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya, bukan hanya karena panasnya suhu 45 derajat Celcius, tapi juga karena rasa gugup. Ia tahu ia tidak layak berada di sini. Di sekelilingnya, para penumpang lain turun dari limosin hitam mengkilap, mengenakan jas Armani dan gaun Chanel, dikawal oleh asisten pribadi yang membawakan koper Louis Vuitton. Satria hanya membawa sebuah tas ransel kanvas tentara yang salah satu talinya sudah disambung dengan peniti besar. Saat ia melangkah menuju pintu kaca otomatis, seorang petugas keamanan bertubuh raksasa menghadangnya. Tatapan petugas itu memindai Satria dari ujung kaki yang berdebu hingga rambutnya yang agak berantakan tertiup angin. Tidak ada kata, "Selamat siang," atau senyum ramah seperti yang diberikan kepada penumpang sebelumnya. Hanya ada tatapan curiga dan tangan yang terangkat tegas, seolah menyetop truk sampah yang salah masuk jalur. "Berhenti di situ," ucap petugas itu dalam bahasa Inggris yang kasar. "Pintu masuk staf dan pengiriman kargo ada di belakang gedung. Ini terminal VVIP. Kau salah tempat, kawan." Satria menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Ia mencoba tersenyum sopan, menyodorkan dokumen di tangannya. "Maaf, Sir. Saya penumpang. Ini tiket saya untuk penerbangan Royal Jet RJ88 tujuan Jakarta," jawab Satria dengan bahasa Inggris yang fasih dan teknis, sisa-sisa masa lalunya yang gemilang sebelum nasib memutarnya ke bawah. Petugas itu mengernyit, terkejut mendengar aksen Satria yang bagus, namun bias di matanya belum hilang. Ia merampas kertas itu dengan kasar, membolak-baliknya seolah mencari tanda kepalsuan. "TKI, subsidi yayasan?" cibir petugas itu setelah membaca kode tiket. "Hah, beruntung sekali nasibmu bisa menumpang di istana terbang ini. Masuklah, tapi ingat, jangan sentuh apapun di dalam lobi. Kaca-kaca itu lebih mahal dari gajimu setahun." Satria hanya mengangguk, menelan hinaan itu bulat-bulat. Ia sudah kebal. Baginya, yang penting adalah pulang. Pulang untuk melihat anaknya yang wisuda. Sebuah janji yang ia pegang teguh selama 5 tahun. Namun, ujian sebenarnya bukan di pintu keamanan. Ujian sebenarnya menunggunya di gerbang keberangkatan. Di sana berdiri Clara, kepala pramugari jet pribadi tersebut. Clara adalah definisi kecantikan yang dingin. Seragamnya merah marun pas badan. Rambutnya disanggul sempurna tanpa ada sehelai pun yang keluar jalur, dan riasannya flawless. Saat melihat Satria berjalan mendekat, senyum profesional Clara lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi jijik yang tidak berusaha ia sembunyikan. Hidungnya sedikit mengkerut, seolah mencium bau sampah busuk. "Sahabat semua, pernahkah kalian berada di posisi Satria? Direndahkan hanya karena pakaian yang melekat di badan? Rasanya sakit,
Bukan? Tapi tahan emosi kalian. Karena drama di atas langit ini baru saja dimulai. Jangan lupa tekan tombol like sekarang juga sebagai bentuk dukungan kalian pada para pejuang nafkah seperti Satria. Dan mari kita lihat bagaimana kesombongan Clara akan berbalik menyerangnya. Satria melangkah masuk ke dalam kabin pesawat Gulfstream G650 itu. Interiornya sungguh menakjubkan. Karpet bulu domba yang tebal menenggelamkan sol sepatu botnya yang keras. Kursi-kursi kulit berwarna krem yang lebar. Panel kayu mahoni yang mengkilap, dan aroma bunga lili segar memenuhi udara. Ini bukan sekadar pesawat. Ini adalah hotel bintang 5 yang memiliki sayap. Namun, keindahan itu terasa seperti penjara bagi Satria saat Clara menghadangnya tepat di pintu masuk kabin. Stop! Suara Clara tajam, memotong kekaguman Satria. Ia merentangkan tangannya, menghalangi Satria melangkah lebih jauh ke area penumpang utama. Tunggu di situ. Jangan injak karpet lebih jauh. Sepatumu, astaga. Lihat itu. Ada lumpur kering di sela-sela solnya. Kau akan mengotori sanktuari ini. Satria melihat ke bawah. Memang ada sedikit sisa tanah kering dari lokasi proyek. Tapi ia sudah membersihkannya sebisanya di toilet bandara tadi. Maaf, Mbak. Saya sudah bersihkan. Ini tiket saya, kursi 12F. Ucap Satria pelan. Mencoba menunjukkan boarding pass-nya. Clara tidak mengambil tiket itu. Ia justru memanggil rekannya. Seorang pramugari junior bernama Rini yang terlihat lebih simpatik namun takut pada seniornya. Rini, ambilkan koran bekas. Sekarang. Perintah Clara. Rini tergopoh-gopoh lari ke gali dan kembali dengan tumpukan koran bisnis. Dengar ya, Pak. Clara menatap mata Satria dengan tatapan merendahkan. Pesawat ini biasanya ditumpangi oleh raja, presiden, dan CEO dunia. Kursi kulit ini harganya puluhan ribu dolar. Saya tidak mau ambil risiko baju kotor Bapak meninggalkan noda oli atau bau apek di sana. Jadi, prosedurnya khusus untuk Bapak. Clara kemudian mengambil koran-koran itu dan mulai mengalasinya di atas kursi 12F yang terletak agak di belakang. Ia menutupi sandaran kepala, sandaran punggung, dudukan, bahkan sandaran tangan. Ia memperlakukan Satria seolah-olah Satria adalah hewan peliharaan yang belum terlatih buang air, atau benda beracun yang harus diisolasi. Penumpang lain yang mulai masuk, sekelompok pengusaha kaya yang menyewa sisa kursi, menatap adegan itu sambil berbisik-bisik dan tertawa kecil. Silakan duduk, kata Clara dengan senyum sinis setelah selesai membungkus kursi itu dengan koran. Dan tolong, jangan banyak bergerak. Bunyi kresek koran itu akan mengganggu penumpang VVIP saya. Dan satu lagi, toilet Bapak ada di belakang, yang kecil dekat dapur. Jangan gunakan toilet depan yang berlapis emas. Mengerti? Satria menarik napas panjang, menahan gejolak di dadanya. Ia ingin marah. Ia ingin berteriak bahwa ia dulu adalah insinyur penerbangan lulusan terbaik sebelum krisis ekonomi menghancurkan perusahaannya. Tapi ia sadar. Amarah tidak akan membawanya pulang. Ia hanya mengangguk pelan, berjalan menunduk melewati tatapan mengejek para penumpang kaya, dan duduk di atas tumpukan koran itu. Bunyi kersersek yang nyaring saat ia mendaratkan pantatnya membuat wajahnya memerah karena malu. Di kursi 1A, duduklah Tuan Bramantio, seorang taipan properti yang menyewa sebagian besar kursi pesawat itu untuk keluarganya. Ia melihat Satria dengan pandangan terganggu. Mbak Clara. Panggil Bramantio. Clara segera berlari dengan senyum manis yang sangat berbeda dengan wajah yang ia tunjukkan pada Satria tadi. Ya, Tuan Bramantio, ada yang bisa saya bantu? Champagne lagi? Bukan. Itu, Bramantio menunjuk Satria dengan dagunya tanpa menoleh. Apa tidak bisa dia dipindah ke bagasi saja? Atau setidaknya tutup tirainya? Pemandangan kumuh itu merusak selera makan saya. Saya bayar mahal bukan untuk melihat gembel. Permintaan Tuan Bramantio adalah titah bagi Clara. Ia segera mengangguk patuh. Tentu, Tuan. Kenyamanan Tuan adalah prioritas nomor 1 kami. Saya akan pastikan dia tidak terlihat oleh mata Tuan. Clara kembali berjalan menuju Satria dengan langkah hentak yang tegas. Pak, mohon maaf. Ucapnya tanpa nada menyesal sedikit pun.
Ada keluhan dari penumpang VIP. Keberadaan Bapak dianggap mengganggu estetika dan kenyamanan visual. Bapak harus pindah. Pindah kemana, Mbak? Tanya Satria bingung. Ini kursi sesuai tiket saya. Ke jump seat, jawab Clara ketus. Jump seat adalah kursi lipat kecil yang biasanya digunakan pramugari saat lepas landas atau mendarat. Posisinya tegak lurus, keras, sempit, dan berada tepat di depan pintu toilet belakang dan dapur kotor. Di sana Bapak tidak akan terlihat oleh siapapun. Dan tolong tirai pembatas ini akan saya tutup rapat. Satria tidak punya pilihan. Melawan berarti diturunkan dari pesawat. Dan itu artinya gagal pulang. Dengan hati berat, ia memungut tas ranselnya. Ia bangkit, lagi-lagi diiringi bunyi koran yang meresahkan, dan berjalan menuju bagian paling belakang pesawat. Ia duduk di kursi lipat yang keras itu. Lututnya mentok ke dinding troli makanan. Clara menarik tirai tebal bermotif batik emas itu dengan kasar. Sret! Seketika, Satria terisolasi. Ia terpisah dari dunia kemewahan di depan sana. Di depannya kini hanya ada dinding kelabu dan suara dengung mesin pesawat yang terdengar jauh lebih keras di bagian ekor ini. Namun, ada satu hal yang Clara dan penumpang lain tidak tahu. Posisi Satria di belakang, dekat dengan rear pressurable head dan APU, Auxiliary Power Unit, justru menempatkannya di posisi paling strategis untuk mendengar denyut nadi pesawat. Saat pesawat mulai didorong mundur, pushback, Satria memejamkan mata. Ia tidak tidur. Ia sedang mendengarkan. Telinganya yang terlatih selama puluhan tahun bergaul dengan mesin, mulai bekerja. Ia mendengar desasingan APU yang menyala, suara pompa hidrolik yang mulai menekan fluida ke seluruh sistem, dan suara flap sayap yang turun. Normal, gumamnya pelan. Semua terdengar normal. Namun, hatinya tetap waspada. Ia mengeluarkan sebuah buku kecil dan pulpen dari saku jaketnya. Buku itu berisi catatan teknis, doa, dan foto putrinya. Ia menatap foto itu, tersenyum tipis. Tunggu ayah. Nak, ayah pulang. Sementara itu di balik tirai, pesta dimulai. Tuan Bramantio membuka botol wine seharga puluhan juta rupiah. Tawa renyah terdengar. Mereka merayakan kesuksesan bisnis, merayakan kekayaan, tanpa sadar bahwa nyawa mereka bergantung pada ribuan komponen logam yang bisa patah kapan saja. Pesawat mulai melaju di landasan pacu. Deru mesin Rolls-Royce BR-725 menggelegar, mendorong tubuh pesawat seberat puluhan ton itu melawan gravitasi. Satria merasakan gaya G menekan tubuhnya ke sandaran kursi lipat yang keras. Pesawat menanjak tajam, membelah langit Dubai yang berdebu. Saat tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan, suasana di kabin depan semakin meriah. Musik jazz lembut diputar. Aroma steak wagyu yang dipanaskan di oven mulai tercium, menyusup masuk ke balik tirai tempat Satria duduk, membuat perutnya yang hanya diisi roti sisa tadi pagi berbunyi keroncongan. Satria mencoba mengabaikan rasa laparnya. Ia fokus pada getaran di punggungnya. Pesawat kini berada di ketinggian jelajah 40.000 kaki. Seharusnya, penerbangan sehalus sutra. Namun, alis Satria tiba-tiba bertaut. Duk, duk, zzzzz. Ada getaran halus. Sangat halus. Orang awam mungkin mengira itu hanya turbulensi udara biasa. Tapi bagi Satria, itu adalah bahasa mesin yang sedang mengeluh. Getaran itu tidak ritmis, tapi sinkopatik. Datang dari arah bawah lantai. Tepat di mana jalur utama kelistrikan dan hidrolik bertemu. Ini bukan angin, batin Satria. Ini harmonik vibration. Ada sesuatu yang longgar di mounting generator atau pompa hidrolik yang kavitasi. Satria mencoba mengintip dari celah tirai. Ia melihat Rini, pramugari junior, sedang berjalan membawa nampan bekas gelas kotor ke arah dapur belakang. Saat Rini masuk ke area dapur, Satria memberanikan diri menegurnya. Mbak Rini, panggil Satria sopan. Rini terlonjak kaget, hampir menjatuhkan gelas. Bapak, kaget saya. Ada apa, Pak? Butuh air? Tanya Rini ramah, berbeda jauh dengan Clara. Bukan, Mbak. Begini, Mbak bisa sampaikan ke kapten.
Satria berbisik serius. Saya mendengar suara dengung aneh dari panel dinding sebelah kiri bawah. Frekuensinya sekitar 50 Hz, lalu hilang. Rasanya seperti relay listrik yang loncat api. Arching. Tolong minta kapten cek indikator suhu bus tiebreaker. Rini menatap Satria dengan bingung. Istilah-istilah itu asing baginya. Maksud Bapak pesawatnya rusak? Belum rusak. Tapi ada gejala. Tolong sampaikan saja persis seperti yang saya bilang. Desak Satria. Belum sempat Rini menjawab. Tirai tersibak kasar. Clara berdiri di sana dengan wajah merah padam. Ia mendengar percakapan itu. Apa-apaan ini? Bentak Clara. Rini, kenapa kau meladeni dia? Dan kau, Pak Tua, jangan coba-coba menakut-nakuti kru saya dengan omong kosong paranoidmu. Relay? Arching? Tahu apa kau soal pesawat canggih ini? Kau itu montir traktor di gurun, bukan insinyur NASA. Mbak Clara, saya serius. Satria mencoba berdiri, namun Clara mendorong bahunya kembali duduk. Saya punya sertifikasi teknis. Suara itu bukan turbulensi. Ada potensi korsleting di jalur utama. Cukup, teriak Clara. Suaranya cukup keras hingga membuat beberapa penumpang VIP menoleh ke belakang. Sekali lagi kau bicara, aku akan laporkan kau sebagai penumpang perusuh. Kau mau di blacklist seumur hidup? Kau mau ditangkap begitu mendarat di Jakarta? Ancaman itu ampuh. Satria terdiam. Ia memikirkan anaknya. Jika ia ditangkap, siapa yang akan membiayai kuliah anaknya? Ia menelan kembali peringatannya. Ia duduk kembali di kursi lipatnya, menatap Clara dengan pandangan sedih. Bukan sedih karena dihina, tapi sedih melihat arogansi yang menutupi akal sehat. Tutup mulutmu dan nikmati tumpangan gratis ini, desis Clara sebelum menutup tirai kembali dengan kasar. Di kabin depan, Tuan Bramantio bertanya, "Ada apa ribut-ribut, Clara?" "Tidak ada apa-apa, Tuan," jawab Clara dengan senyum manis yang instan kembali. Hanya penumpang belakang yang sedikit berhalusinasi. Mungkin efek ketinggian bagi orang yang tidak terbiasa naik jet mewah. Biasa, orang kampung. Bramantio dan rekan-rekannya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, dasar norak. Mungkin dia pikir suara mesin itu suara hantu. Ayo, tambah lagi wine-nya. Pesta berlanjut. Satria di belakang hanya bisa berdoa. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan tasbih digital kecil yang selalu ia bawa. Jarinya menekan tombol tasbih seiring dengan detak jantungnya yang semakin cepat. Getaran di lantai pesawat itu kini mulai terasa lebih kuat. Duk duk duk. Sahabat, betapa sering kita mengabaikan nasihat orang kecil hanya karena kita merasa lebih pintar? Lihatlah bagaimana Clara membuang kesempatan untuk mencegah bencana hanya demi egonya. Jangan sampai kita seperti itu ya. Tulis di kolom komentar. Saya mendengar semua orang, sebagai janji kita untuk tidak sombong. Dan pastikan kalian sudah subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah menegangkan ini. 1 jam berlalu. Pesawat kini berada di atas Samudra Hindia yang gelap. Langit malam tanpa bulan membungkus pesawat dalam kesunyian yang mencekam di luar. Kontras dengan keriuhan di dalam. Tiba-tiba, blar, sebuah guncangan keras menghantam pesawat. Bukan guncangan naik turun, tapi guncangan menyamping, yau, yang sangat kasar. Pesawat seolah ditendang oleh raksasa dari samping. Gelas kristal di tangan Tuan Bramantio terlepas, menumpahkan anggur merah ke kemeja putih mahalnya. "Weh, apa-apaan ini?" teriaknya. Piring-piring keramik digali berjatuhan dan pecah berantakan. Rini menjerit ketakutan. Clara yang sedang berjalan di lorong harus berpegangan kuat pada sandaran kursi agar tidak terlempar. "Pilot tolol," maki Bramantio. "Dia tidak bisa menyetir atau apa?" "Clara, bilang ke depan, setir yang benar." Clara, meski wajahnya pucat, berusaha menenangkan. "Mohon tenang, Tuan. Ini hanya air poket. Udara kosong. Sangat wajar di rute ini." "Wajar apanya?" "Itu tadi rasanya seperti menabrak tembok," bentak Bramantio. Di belakang tirai,
Satria tidak berpegangan. Tubuhnya mengikuti alur guncangan dengan luwes. Ia tahu itu bukan air pocket. Itu adalah rudder Hardover. Sirip kemudi tegak di ekor pesawat baru saja bergerak sendiri secara liar karena sinyal listrik yang kacau. Sistem fly-by-wire mulai error, bisik Satria. Kabel yang saya dengar tadi pasti sudah meleleh dan menempel ke kabel lain. Lampu kabin berkedip-kedip. Zetsete, zetsete. Lalu mati total selama 3 detik sebelum menyala kembali dengan redup. Sistem kelistrikan beralih ke mode darurat. Suara dengung halus AC mati, digantikan oleh keheningan yang menakutkan. Hanya suara desis angin yang terdengar. Kepanikan mulai merayap di wajah para penumpang VIP. Senyum sombong mereka lenyap. Tuan Bramantio yang tadi gagah kini mencengkeram lengan kursinya hingga buku jarinya memutih. Istrinya mulai menangis pelan. Kenapa lampunya mati? Kenapa AC-nya mati? Panas sekali. Keluh seorang penumpang wanita. Dan kemudian, muncul baunya. Bau yang sangat khas bagi siapapun yang mengerti listrik. Bau ozon tajam bercampur plastik yang meleleh. Bau kematian bagi sebuah pesawat terbang. Bau apa ini? Teriak Bramantio. Ada yang terbakar. Clara, ada api. Clara berlari ke sana kemari dengan panik, memeriksa overhead bin. Tidak ada api, Tuan. Saya tidak lihat api. Baunya dari bawah lantai. Suara Satria tiba-tiba terdengar. Ia sudah berdiri, menyibak tirai. Kali ini wajahnya tidak lagi menunduk. Matanya tajam menatap Clara. Itu bau phenolic resin dari panel isolator kabel utama. Ada kebakaran elektrikal di main avionics bay di bawah kaki kita. Clara menatap Satria. Kali ini tidak ada hinaan di matanya. Hanya ketakutan. Tapi egonya masih tersisa sedikit. Jangan sok tahu. Kembali ke tempatmu. Mbak, bentak Satria keras. Membuat Clara terlonjak. Wibawa Satria sebagai mantan kepala teknisi keluar sepenuhnya. Berhenti bersikap bodoh. Telepon kokpit sekarang. Tanya mereka apakah main bus 1 dan 2 sudah offline? Tanya mereka apakah mereka kehilangan kendali autopilot. Ketegasan Satria membuat Clara gemetar. Ia meraih gagang telepon intercom yang terhubung ke kokpit. Tangannya gemetar hebat. Kapten, ini kabin lampu mati. Bau hangus, apakah? Apakah main bus mati? Ada jeda sejenak. Clara mendengarkan jawaban dari seberang. Wajahnya berubah menjadi seputih kertas. Ia menjatuhkan gagang telepon itu. Gagang itu berayun-ayun, membentur dinding. Dia benar, bisik Clara, menatap Satria dengan tatapan horor. Kapten bilang sistem listrik utama mati total. Mereka terbang manual dan kendali mulai berat. Berita itu menyebar seperti virus di kabin. Penumpang VIP histeris. Apa? Listrik mati. Kita akan jatuh. Teriak istri Bramantio. Lakukan sesuatu. Saya bayar miliaran untuk pesawat ini. Bramantio berdiri, berjalan terhuyung ke arah Satria. Alih-alih meminta tolong, ia malah melampiaskan ketakutannya dengan amarah. Ia melempar serbet kain ke wajah Satria. Ini gara-gara kau, kan? Kau bawa sial. Pesawat ini baik-baik saja sebelum kau naik. Tuduh Bramantio membabi buta. Logikanya sudah tertutup panik. Kembali ke lubangmu. Jangan berdiri di sini seolah kau pahlawan. Satria menepis serbet itu dengan tenang. Tuan, memaki saya tidak akan menyalakan listrik kembali. Duduk dan pasang sabuk pengaman Tuan. Sebentar lagi akan ada guncangan lebih besar. Jangan perintah saya. Gembel. Bramantio hendak memukul Satria, tapi tiba-tiba pesawat menukik tajam ke bawah. Us! Bramantio terlempar ke belakang, jatuh berguling di lorong kabin. Penumpang lain menjerit histeris. Masker oksigen jatuh bergelantungan dari langit-langit. Pesawat kehilangan ketinggian dengan cepat. Gravitasi seolah hilang, membuat perut semua orang mual luar biasa. Satria dengan sigap berpegangan pada tiang kursi. Ia tidak jatuh. Kakinya kokoh berpijak. Ia melihat Bramantio yang terkapar tak berdaya, merangkak mencoba menggapai kursinya.
Pria yang tadi begitu sombong, kini merangkak di lantai seperti bayi yang ketakutan. Di kokpit, Kapten Reza dan kopilot Dika sedang bertarung nyawa. Sialan! Trim macet. Hidung pesawat berat ke bawah. Aku tidak bisa tarik, teriak Reza. Keringat membanjiri seragamnya. Dika, coba reset flight control komputer. Gak bisa, Kapten. Panelnya mati. Kita butuh hard reset dari panel breaker di bawah. Tapi siapa yang bisa ke sana? Kita gak bisa tinggalin kursi. Kalau satu orang lepas kemudi, pesawat ini bakal spin. Teriak Dika putus asa. Mereka terjebak. Mereka butuh orang ketiga. Tapi pramugari tidak punya pengetahuan teknis untuk membedakan mana breaker komputer dan mana breaker pemicu pemadam api. Salah tarik. Mesin mati total. Pesawat terus menukik. Dari ketinggian 40.000 kaki, mereka anjlok ke 25.000 kaki dalam hitungan menit. Di luar jendela, kilat mulai menyambar. Mereka masuk ke dalam badai awan cumulonimbus yang memperparah keadaan. Di dalam kabin, lampu darurat yang remang-remang membuat suasana seperti film horor. Penumpang menangis, berdoa, berteriak memanggil nama Tuhan, nama ibu, nama anak, uang, jabatan, tas branded, jam tangan mewah, semuanya tidak ada harganya di momen ini. Clara terduduk di lantai gali, memeluk lututnya, menangis terseduh-seduh. Mama, maafin Clara. Rintihnya. Rini di sebelahnya mencoba menenangkan meski dirinya sendiri gemetar hebat. Intercom berbunyi. Suara Kapten Reza terdengar ke seluruh kabin. Suaranya putus-putus dan penuh kepanikan, menghilangkan sisa-sisa ketenangan profesional. Peringatan darurat. Brace for impact. Kami kehilangan kendali elevator. Siapapun kru. Apakah ada yang bisa mendengar saya? Kami butuh bantuan di avionics bay. Panel J24 harus dicabut manual. Teriakan kapten itu menggema. Tapi tidak ada yang bergerak. Para penumpang VIP saling pandang dengan tatapan kosong. Mereka tahu cara memecat karyawan, cara mengakuisisi perusahaan. Tapi mereka tidak tahu apa itu panel J24. Panel J24. Bisik Satria. Ia tahu persis di mana letaknya. Itu panel bypass untuk sistem hidrolik cadangan. Letaknya di lubang neraka. Sebutan teknisi untuk ruang avionik bawah tanah yang sempit, panas, dan penuh kabel. Satria menatap para penumpang yang menangis. Ia menatap Bramantio yang masih terkapar. Ia menatap Clara yang hancur lebur mentalnya. Ia punya pilihan, diam saja dan mati bersama mereka, atau mengambil risiko nyawa untuk menyelamatkan orang-orang yang telah menghinanya. Satria melangkah maju. Ia berjalan melawan kemiringan lantai pesawat, melewati Bramantio. Ia mengulurkan tangan, membantu miliarder itu berdiri dan mendudukannya kembali ke kursi. Pasang sabuknya, Tuan, ucap Satria lembut. Tidak ada dendam dalam suaranya. Bramantio menatap Satria dengan mata basah. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Rasa malu menyumbat tenggorokannya. Satria kemudian menghampiri Clara. Ia berlutut di depan pramugari itu, mengguncang bahunya pelan. Mbak Clara, bangun. Saya butuh kunci palka maintenance hatch yang ada di bawah karpet lorong depan. Mana kuncinya? Clara mendongak. Matanya sembab. Kunci? Buat apa? Kita akan mati. Kita belum mati, bentak Satria tegas. Mana kuncinya? Saya teknisi. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Mendengar kata teknisi, secercah harapan muncul di mata Clara. Ia merogoh saku seragamnya dengan tangan gemetar, mengeluarkan set kunci master. Ini. Tapi di bawah sana panas sekali dan beracun. Saya tahu, jawab Satria singkat. Ia menyambar kunci itu. Satria berlari ke bagian depan lorong, tepat di belakang kokpit. Ia menyingkap karpet mewah yang kini sudah berantakan. Di sana ada sebuah pintu kecil di lantai. Ia memasukkan kunci, memutarnya. Klik. Pintu palka terbuka. Semburan hawa panas dan bau kabel terbakar langsung menyengat wajah Satria. Asap tipis keluar dari lubang gelap itu.
Itu adalah jalan masuk menuju perut pesawat, pusat saraf dari burung besi ini. Sebelum turun, Satria menoleh ke belakang. Semua mata tertuju padanya. Mata-mata yang tadi memandangnya jijik, kini memandangnya sebagai satu-satunya harapan hidup. "Doakan saya," ucap Satria singkat. Lalu ia melompat masuk ke dalam lubang hitam itu. Satria mendarat di lantai logam yang panas. Ruang avionics bay di Gulfstream G650 sangat sempit. Tingginya tak sampai 1,5 meter. Satria harus merangkak. Di sekelilingnya, ribuan kabel berwarna-warni menjuntai seperti usus yang terburai. Kotak-kotak komputer berkedip liar. Suara angin menderu sangat keras di sini karena isolasi suara yang tipis. Suhunya mungkin mencapai 60 derajat Celcius. Keringat Satria langsung bercucuran, membasahi seluruh tubuhnya dalam hitungan detik. Asap pedih membuat matanya berair. Ia merobek lengan kemeja flanelnya, mengikatnya menutupi hidung dan mulut sebagai masker darurat. "Fokus, Satria. Fokus," bisiknya pada diri sendiri. "Cari panel J24. Flight Control Computer Override." Pesawat berguncang hebat. Tubuh Satria terlempar. Kepalanya membentur rak besi. Darah segar mengalir dari pelipisnya. Pandangannya berkunang-kunang. Rasa sakitnya luar biasa. Tapi ia tidak boleh pingsan. Kalau ia pingsan, semua orang di atas sana, termasuk dirinya, akan menjadi serpihan di lautan. Ia merangkak lagi, menyeret kakinya yang sakit. Ia menyalakan senter kecil yang ia bawa di saku celana kargo. Cahaya senter menari-nari di kegelapan. Di sana, di sudut ruangan, di balik jaring kabel yang ruwet, panel J24. Tapi masalahnya, panel itu tertutup oleh kotak pendingin yang terlepas dari bautnya akibat guncangan tadi. Kotak besi berat itu menghalangi akses. Satria harus mengangkat kotak itu. Dalam kondisi normal, benda itu butuh 2 orang untuk mengangkatnya. Tapi dalam kondisi adrenalin memuncak, Satria mengerahkan seluruh tenaga kulinya. Otot-otot lengannya menegang, urat lehernya menonjol. "Argek!" Satria berteriak, mengangkat kotak panas itu dan menggesernya. Tangannya melepuh terkena logam panas, tapi ia berhasil. Jalan menuju panel terbuka. Sementara itu di kabin atas, suasana hening mencekam. Hanya suara isak tangis tertahan. Tuan Bramantio menatap lubang tempat Satria menghilang tadi. Ia menoleh ke istrinya. "Ma, kalau kita selamat, Papa janji akan berubah. Papa tadi jahat sekali sama orang itu." Istrinya mengangguk sambil menangis. "Dia orang baik, Pak. Dia mau tolong kita padahal kita sudah hina dia." Clara, yang kini sudah berdiri meski masih gemetar, mengambil inisiatif. Ia mengambil interkom. "Kapten, ada penumpang seorang teknisi, dia sudah masuk ke avionics bay." "Siapa?" teriak Kapten Reza dari kokpit. "Siapa namanya? Apa dia tahu apa yang dia cari?" "Namanya." Clara terdiam. Ia baru sadar ia bahkan tidak tahu nama orang yang ia hina tadi. Ia tidak pernah melihat boarding pass-nya dengan benar. Ia hanya memanggilnya Pak Tua atau Gembel. Rasa bersalah menusuk dadanya lebih tajam dari pisau. Saya tidak tahu namanya, Kapten. Tapi dia bilang dia tahu panel J24. Semoga Tuhan bersamanya, gumam Kapten Reza. Kita sisa waktu 3 menit sebelum jatuh ke laut. Ketinggian 5.000 kaki. 3 menit. Waktu yang sangat singkat untuk sebuah perpisahan, namun sangat panjang untuk sebuah penantian. Sahabat, di momen kritis seperti ini, nama dan jabatan tidak lagi penting. Yang penting adalah apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Satria sedang bertaruh nyawa di bawah sana. Jika kalian salut dengan keberaniannya, tolong bagikan cerita ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Dan jangan lupa, like video ini sebagai doa untuk keselamatan mereka. Kembali ke avionics bay. Satria sudah berada di depan panel J24. Ia membuka tutupnya dengan paksa menggunakan obeng min yang selalu ia kantongi. Di dalamnya ada rangkaian circuit breaker. Coba.
Satria melihat coba nomor 5 dan 6 sudah pop out, keluar, tanda korsleting. Ia harus melakukan bypass. Ia harus menyambungkan kabel cadangan secara manual. Masalahnya, ia tidak punya kabel jumper. Satria melihat sekeliling. Tidak ada kabel lebih. Matanya tertuju pada kawat tembaga di dalam senternya. Ia membongkar senternya dalam kegelapan, mengambil per dan kawat di dalamnya. Ini gila. Ini bunuh diri. Batinnya. Tegangan di panel itu adalah 115 volt AC 400 Hz. Jika ia menyentuhnya dengan tangan telanjang saat menyambung, ia bisa tersetrum mati. Jantungnya bisa berhenti seketika. Tapi ia teringat wajah anaknya yang sedang tersenyum menggunakan toga wisuda. Ayah akan datang, nak. Satria melilitkan kawat itu ke jari-jarinya yang terbalut kain sobekan baju untuk isolator seadanya. Tangannya gemetar. Pesawat semakin rendah. Suara alarm terain. Terain. Pull up. Terdengar samar dari kokpit di atasnya. Bismillah. Satria menancapkan kawat itu ke terminal positif dan negatif secara bersamaan. Zaap. Percikan api biru meledak. Tubuh Satria tersentak hebat. Listrik menyengat lengannya. Rasa sakitnya seperti ditusuk ribuan jarum api. Ia menjerit tertahan. Giginya bergemeretak. Bau daging terbakar tercium. Tapi ia tidak melepaskan sambungan itu. Ia harus menahannya sampai sistem mereset ulang. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Rasanya seperti selamanya. Tiba-tiba, di kokpit, layar monitor yang mati kembali menyala. Lampu indikator berubah dari merah menjadi kuning, lalu hijau. Sistem kembali. Flight control online. Teriak kopilot Dika. Kapten Reza tidak buang waktu. Ia menarik tuas kemudi. Yoke, sekuat tenaga. Naik, naik. Pesawat yang tadinya menukik tajam ke arah ombak laut, perlahan mulai mendongak. Sayapnya mencengkeram udara. Mesin menderu maksimal. Gaya gravitasi menekan tubuh semua orang ke kursi. Di avionics bay, gaya gravitasi itu menekan tubuh Satria ke lantai besi. Ia terpental dari panel, sambungan kabel terlepas, tapi tugasnya sudah selesai. Sistem sudah terkunci kembali. Satria tergeletak di lantai. Napasnya tersengal-sengal. Tangan kanannya mati rasa, hangus menghitam. Ia menatap langit-langit besi di atasnya. Air matanya menetes. Terima kasih, Tuhan. Pesawat berhasil naik kembali ke ketinggian aman. Tebel. Badai telah berlalu. Di kabin, lampu menyala terang kembali. AC mulai berhembus. Suara sorak-sorai dan tangis bahagia pecah. Penumpang berpelukan. Tuan Bramantio memeluk istrinya erat-erat. Clara jatuh terduduk di lantai. Menangis lega. Tapi kemudian, mereka teringat satu hal. Mana dia? Tanya Bramantio, melepas pelukannya. Mana teknisi itu? Semua mata tertuju pada lubang palka di lantai yang masih terbuka. Tidak ada yang keluar dari sana. Hening. Dia belum keluar, teriak Clara. Rasa panik baru menyerangnya. Tanpa mempedulikan seragamnya, Clara merangkak menuju lubang itu. Pak, Pak, teriaknya ke dalam kegelapan. Tidak ada jawaban. Bramantio, miliarder yang biasanya tidak mau mengotori tangannya, kali ini ikut berlari. Ia melepas jas mahalnya, melemparnya ke lantai, dan ikut menengok ke dalam lubang. Center! Mana center? Teriak Bramantio. Seorang penumpang lain memberikan ponselnya dengan lampu nyala. Bramantio menyinari lubang itu. Di bawah sana, terlihat tubuh Satria tergeletak diam. Wajahnya pucat, penuh darah kering dan jelaga. Ya Tuhan, dia mati. Bisik Rini ngeri. Tidak, dia tidak boleh mati. Teriak Bramantio. Ayo angkat dia. Siapa yang kuat? Bantu saya. Dua pengusaha lain maju. Bersama Bramantio, mereka mengulurkan tangan ke bawah. Clara turun setengah badan, menarik bahu Satria. Dengan susah payah, mereka mengangkat tubuh lemas Satria keluar dari lubang neraka itu.
Mereka membaringkannya di atas karpet mewah yang dulu haram diinjak oleh sepatu Satria. Kini, karpet itu kotor oleh darah, oli, dan keringat Satria. Tapi tidak ada satupun orang yang peduli. Clara segera memeriksa nadi Satria. Lemah. Nadinya lemah sekali. Tangannya, ya ampun. Tangannya luka bakar parah. Bramantio melihat tangan hangus itu. Tangan kasar pekerja yang tadi ia hina. Tangan yang baru saja menyelamatkan nyawanya dan keluarganya. Air mata menetes dari mata tua Bramantio. Jatuh ke wajah Satria. Maafkan saya, Pak. Maafkan saya. Isak Bramantio. Ia menggenggam tangan kiri Satria yang tidak terluka. Bangunlah. Saya mohon bangunlah. Saya akan berikan apa saja. Separuh harta saya, apa saja. Asal Bapak bangun. Penumpang lain mengelilingi mereka. Tidak ada lagi skat VIP dan gembel. Semua manusia setara di hadapan maut dan pengorbanan. Satria mengerang pelan. Matanya berkedip. Lalu terbuka sedikit. Pandangannya kabur. Tapi ia melihat wajah-wajah cemas di sekelilingnya. Sudah aman. Bisik Satria parau. Tangis pecah di kabin itu. Aman, Pak. Aman. Kita selamat gara-gara Bapak. Seru Clara sambil memegang kepala Satria. Bapak pahlawan kami. Satria tersenyum tipis. Sangat tipis. Syukurlah saya bisa pulang. Lalu ia pingsan lagi karena kelelahan dan rasa sakit. Kapten Reza mengumumkan bahwa mereka akan mendarat darurat di bandara terdekat, Bandara Changi, Singapura, karena kondisi pesawat tidak memungkinkan lanjut ke Jakarta. Medis sudah disiapkan di landasan. Pendaratan berlangsung tegang namun mulus. Begitu roda pesawat menyentuh aspal, tepuk tangan gemuruh terdengar. Bukan untuk pilot, tapi untuk pria yang terbaring pingsan di lorong kabin. Pintu pesawat terbuka. Tim medis berlarian masuk. Mereka segera memasang infus dan oksigen pada Satria, lalu menandunya keluar. Bramantio, Clara, dan penumpang lain ikut turun. Mereka tidak mau berpisah dari penyelamat mereka. Bramantio bahkan membentak petugas imigrasi yang mencoba menahannya untuk prosedur paspor. Persetan dengan paspor. Orang itu nyawa saya. Saya harus pastikan dia dapat perawatan terbaik di Singapura. Satria dibawa ke Mount Elizabeth Hospital dengan ambulans VIP. Bramantio yang menanggung semua biayanya. Ia memesan kamar terbaik, dokter spesialis terbaik. Sementara Satria dirawat, Kapten Reza menemui Bramantio dan Clara di ruang tunggu rumah sakit. Kapten Reza membawa sebuah dokumen lusuh, paspor dan buku catatan kecil milik Satria yang tertinggal di pesawat. Tuan, Mbak Clara, kata Kapten Reza dengan wajah serius. Kalian harus lihat ini. Kapten membuka buku catatan itu. Di halaman pertama, tertera nama lengkap Satria, Insinyur Satria Wibowo, MSc. Satria Wibowo. Bramantio mengernyit. Rasanya pernah dengar. Dia adalah mantan kepala teknisi Garuda Maintenance Facility 10 tahun lalu, jelas Kapten Reza. Dia jenius. Dia perancang modifikasi sayap yang dipakai banyak pesawat perintis di Papua. Tapi karirnya hancur karena dia difitnah korupsi oleh atasannya yang iri. Dia dipenjara, kehilangan lisensi, dimiskinkan, dan akhirnya harus jadi kuli kasar di luar negeri demi bertahan hidup. Clara menutup mulutnya. Syok. Jadi dia bukan montir traktor? Dia insinyur. Dia lebih pintar dari saya, Mbak, kata Kapten Reza. Cara dia melakukan bypass tadi, itu teknik tingkat tinggi yang hanya diketahui orang yang paham struktur avionik sampai ke akar-akarnya. Kalau bukan dia yang ada di pesawat tadi, kita semua sudah mati. Teknisi biasa tidak akan berani melakukan itu. Rasa malu semakin dalam menghunjam hati Clara dan Bramantio. Mereka telah menghina seorang legenda yang sedang terluka nasibnya. 2 hari kemudian, Satria siuman. Kondisinya stabil, meski tangannya harus diperban tebal. Pintu kamarnya diketuk. Bramantio masuk, diikuti istri dan anak-anaknya. Di belakang mereka ada Clara dan Rini. Mereka semua membawa bunga dan buah-buahan. Tapi yang paling mencolok adalah perubahan sikap mereka.
Tidak ada lagi dagu yang terangkat angkuh. Kepala mereka tertunduk hormat. Pak Satria. Bramantio mendekat keranjang. Ia memegang tangan Satria. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Tidak perlu repot-repot, Tuan. Jawab Satria lemah tapi ramah. Tidak, saya harus bicara, potong Bramantio. Saya malu. Saya merasa hina. Bapak menyelamatkan kami. Orang-orang yang memperlakukan Bapak seperti sampah. Kenapa? Kenapa Bapak mau menolong kami? Satria menatap langit-langit kamar. Karena di setiap nyawa ada harapan. Tuan. Saya ingat anak Tuan yang masih kecil tadi. Saya ingat istri Tuan. Saya juga punya anak. Saya tidak mau ada anak yang kehilangan ayahnya hari itu. Jawaban sederhana itu membuat istri Bramantio menangis lagi. Clara maju selangkah. Matanya merah. Pak, saya minta maaf soal koran itu. Soal kata-kata kasar saya. Saya pramugari yang gagal. Saya menilai buku dari sampulnya. Sudahlah, Mbak Clara. Satria tersenyum. Koran itu empuk juga kok. Satria mencoba bercanda untuk mencairkan suasana. Hatinya terlalu luas untuk menyimpan dendam. Bramantio mengeluarkan sebuah cek kosong dari saku jasnya. Ia meletakkannya di meja samping tempat tidur Satria. Pak Satria, ini cek kosong. Tulis angka berapa saja yang Bapak mau. 1 miliar? 10 miliar? Berapa saja. Ini tidak sebanding dengan nyawa kami. Tapi tolong diterima. Anggap ini penebusan dosa saya. Satria melihat cek itu. Uang sebanyak itu bisa mengubah hidupnya. Ia bisa pensiun, membeli rumah mewah, membeli mobil. Tapi ia menggeleng pelan. Maaf, Tuan. Saya tidak bisa terima. Kenapa? Bramantio kaget. Ini halal, Pak. Ini hadiah. Kalau saya terima uang ini, nilai pertolongan saya jadi murah. Jadi transaksi jual beli nyawa. Kata Satria tegas. Saya menolong karena kemanusiaan, bukan karena bisnis. Tapi Pak, kalau Tuan ingin membantu, potong Satria. Bantu bersihkan nama baik saya di Indonesia. Kasus lama saya. Saya ingin nama saya bersih. Supaya anak saya bangga punya ayah seperti saya. Itu saja. Bramantio tertegun. Ia menyimpan kembali cek itu. Lalu mengangguk mantap. Demi Tuhan, Pak, saya punya tim pengacara terbaik di negeri ini. Saya akan bongkar kasus Bapak. Saya akan pastikan nama Bapak bersih seputih kapas. Saya janji. Seminggu kemudian, Satria diizinkan pulang. Kali ini, tidak ada lagi kursi lipat di dekat toilet. Bramantio membatalkan semua jadwal bisnisnya hanya untuk mengantar Satria pulang ke Jakarta dengan jet pribadinya yang lain, karena yang rusak sedang diperbaiki. Satria didudukan di kursi utama, kursi 1A yang dulu diduduki Bramantio. Clara melayaninya dengan sepenuh hati. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Ia menyajikan makanan terbaik, bukan roti sisa. Silakan, Pak Satria, kata Clara lembut sambil meletakkan teh hangat. Apakah suhunya pas? Pas sekali, Mbak. Terima kasih, jawab Satria. Saat mendarat di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sebuah kejutan menanti. Bramantio telah menghubungi media. Puluhan wartawan menunggu di landasan. Tapi yang paling penting, di barisan depan, ada seorang gadis muda mengenakan toga wisuda. Itu Dinda, putri Satria. Pintu pesawat terbuka. Satria turun tangga dengan tangan masih diperban. Dinda berlari menyongsongnya. Ayah, teriak Dinda. Mereka berpelukan erat di bawah sorotan kamera wartawan. Tangis rindu 5 tahun tumpah di aspal bandara. Ayah pulang, nak. Ayah pulang. Bisik Satria di telinga putrinya. Dinda bangga sama ayah. Dinda lihat beritanya di TV. Ayah pahlawan. Isak Dinda. Bramantio dan Clara menonton dari atas tangga pesawat. Mereka tersenyum haru. Lihat itu, kata Bramantio pada Clara. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Keluarga. Sesuai janjinya,
Bramantio bergerak cepat. Dengan pengaruh dan uangnya, ia mendesak kepolisian dan kejaksaan untuk membuka kembali kasus lama Satria. Pengacara-pengacara top disewa. Bukti-bukti baru digali. Ternyata, mantan atasan Satria yang memfitnahnya kini sudah menjadi pejabat tinggi. Namun, di hadapan, serangan, hukum tim Bramantio, kebusukan itu terbongkar. Bukti transfer palsu, saksi bayaran, semua terungkap. Dalam waktu 3 bulan, nama Satria Wibowo dinyatakan bersih. Mahkamah Agung merehabilitasi nama baiknya. Berita itu menjadi headline nasional. Pahlawan penerbangan ternyata korban fitnah korup. Satria tidak hanya mendapatkan nama baiknya kembali. Ia mendapatkan tawaran pekerjaan. Direktur Utama Maskapai Penerbangan Nasional, yang melihat berita tentang keahlian Satria menyelamatkan jet Gulfstream itu, menawarinya posisi sebagai Kepala Divisi Keselamatan Teknik. Gaji tinggi, fasilitas lengkap. Namun, Satria memilih jalan lain. Ia menerima tawaran Bramantio untuk mengelola Yayasan Pendidikan Teknik Penerbangan bagi anak-anak kurang mampu. Saya ingin mencetak teknisi-teknisi handal yang punya integritas, kata Satria pada Bramantio, supaya tidak ada lagi pesawat yang jatuh karena kelalaian, dan tidak ada lagi orang jujur yang tersingkir. Bramantio setuju dan mendanai penuh sekolah itu. Gedung sekolah itu diberi nama Satria Sky Academy. 6 bulan berlalu. Satria berdiri di hangar sekolahnya, dikelilingi murid-murid yang antusias. Ia mengenakan seragam instruktur yang rapi, berwibawa. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari Clara. Pak Satria, hari ini saya terbang lagi dengan rute Dubai-Jakarta. Setiap melihat kursi 12F, saya selalu ingat Bapak. Terima kasih telah mengajarkan saya pelajaran terpenting dalam hidup, bahwa kehormatan seseorang tidak terletak pada apa yang ia pakai, tapi pada apa yang ia lakukan. Sukses terus, pahlawan. Satria tersenyum. Ia membalas pesan itu singkat. Terbanglah dengan hati, Mbak Clara. Sampai jumpa di angkasa. Satria menatap langit biru Jakarta. Ia pernah berada di titik terendah, dihina, dan dibuang. Tapi ia tidak pernah kehilangan jati dirinya. Dan saat kesempatan datang, ia membuktikan bahwa emas tetaplah emas, meski tersembunyi di dalam lumpur sekalipun. Sahabat yang budiman, kisah Satria mengajarkan kita bahwa roda kehidupan selalu berputar. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena kita tidak pernah tahu tangan siapa yang akan menolong kita saat kita jatuh. Keahlian, kejujuran, dan keikhlasan adalah mata uang yang berlaku di mana saja, bahkan di saat uang miliaran rupiah tidak lagi berharga. Bagaimana menurut kalian tentang sikap Tuan Bramantio yang akhirnya bertobat? Apakah kalian akan memaafkan orang yang menghina kalian seperti Satria memaafkan mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya ingin membaca diskusi seru dari kalian. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, tolong tekan tombol like dan bagikan video ini ke teman, keluarga, atau pasangan kalian. Siapa tahu, cerita ini bisa menjadi pengingat bagi mereka yang sedang sombong, atau penyemangat bagi mereka yang sedang berjuang. Dan bagi kalian yang belum bergabung, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sekarang juga. Masih banyak kisah inspiratif, menegangkan, dan penuh pelajaran hidup lainnya yang akan saya bagikan khusus untuk kalian. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.